Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliah kita ya. Kita lihat dulu yang hadir. Susanti. Waalaikumsalam. Adinda hadir. Anissa Nurhayati, selamat malam Nis. Raya juga sudah hadir. Anissa Nurhayati. Dinda, jelas ya Din. Ikhlas, mudah-mudahan sinyalnya juga bisa bagus diterima di tempatmu kelas. Ada Laila Putri juga, selamat malam Put. Ya, sambil ada Rifki juga. Sambil menunggu temannya, kita mulai saja kuliah kita. Ayun, selamat malam Yun. Rifki Saputra. DJ Nindra juga, sambil menunggu yang lain. Kita mulai kuliah kita pada malam hari ini. Kali ini untuk manajemen keuangan semester 4 akan menjelaskan materi mengenai multinational corporation ya. Apa itu multinational corporate atau corporation? Jadi dalam pembelajaran kita untuk multinational corporation itu nanti akan membahas mengenai apa itu sebenarnya MNC, kemudian karakteristik daripada MNC, tujuan dan motif didirikannya multinational corporation di negara penerima, efek global yang terjadi dengan adanya pendirian multinational corporation, manfaat dan kerugian baik dari negara induk maupun negara yang dijadikan ekspansi, go global dan alasan, serta MNC di dunia dan di negara berkembang, khususnya yang berada di Indonesia. Kita mulai dari yang pertama. Apa itu multinational corporate? Jadi MNC itu merupakan perusahaan yang kegiatan bisnisnya bersifat internasional dan lokasi produksinya terletak di beberapa negara. MNC tersebut berada di negara induk ya. Nah, dikatakan perusahaan multinasional itu apabila perusahaan tersebut berada di beberapa negara atau lokasi produksinya itu terletak di beberapa negara. Kemudian MNC ini merupakan kekuatan besar yang mendorong globalisasi perekonomian di dunia. Perusahaan induk mengontrol produksi atau fasilitas pelayanannya di luar negeri yang dari tempat kedudukan atau home base mereka tinggal. Jadi perusahaan induk misalnya berada di Amerika, maka perusahaan tersebut mengontrolnya dari Amerika. Kemudian MNC ini beroperasi di lebih dari satu negara. Jadi ada beberapa negara yang memiliki fasilitas dan aset-aset lainnya pada sekurang-kurangnya satu negara. Kantor dan fasilitas produksi atau pabriknya berada di beberapa negara yang berbeda dan memiliki kantor pusat yang mengkoordinasikan manajemen secara global. Jadi yang seperti dibilang tadi bahwa dikontrol dan diawasi dari negara induknya. MNC merupakan rekayasa manusia untuk menguasai ekonomi, sosial, politik, dan budaya di negara-negara yang sedang berkembang atau negara tujuan untuk ekspansi perluasan perusahaannya. Dari beberapa pengertian MNC tadi, maka bisa kita definisikan menjadi dua mengenai multinational corporate ini.
Yang pertama berdasarkan ukuran secara kuantitatif, maka MNC ini secara kuantitatif beroperasinya di 2 negara atau lebih. Jadi di 2 negara atau lebih itu di negara induk dan di negara penerima atau di mana perluasan itu terjadi. Kemudian revenue atau penghasilan dari foreign operation-nya itu mencapai sekitar 25-30% secara total. Sedangkan ukuran secara kualitatif, MNC itu bisa didefinisikan bahwa perusahaan multinasional ini berorientasi untuk home market, artinya pasar yang diperuntukkan pada kebutuhan rumah tangga. Kemudian orientasinya juga pada beberapa individual foreign market. Jadi untuk keperluan produk-produk yang dibutuhkan individu. Kemudian berorientasi pada wilayah regiosentrik. Biasanya perusahaan multinasional tersebut kalau mengembangkan usahanya di negara tujuan, itu di negara tujuan yang wilayahnya itu biasanya di kota-kota besar. Kemudian orientasinya juga secara global market, artinya pasar secara global. Nah, negara yang memiliki MNC terbesar di dunia itu di mana saja? Nah, sebelumnya kita pernah membahas sedikit dibahas ya bahwa negara-negara adidaya yang kuat yang memiliki home base sebagai negara induk itu ada di Amerika, kemudian ada di Eropa, di benua Eropa. Kemudian kalau yang di Asia itu ada di Jepang ataupun Cina juga sekarang ikut merajai perdagangan tingkat internasional di perusahaan multinasional. Nah, di Amerika Serikat sendiri itu merupakan negara yang paling banyak memiliki perusahaan multinasional yang menguasai perekonomian dunia pada dekade 60-an. Jadi sekitar 40% total investasi asing di dunia itu dilakukan oleh Amerika Serikat. Sedangkan 60% total produksi itu berupa barang-barang manufaktur dunia yang dikuasai oleh Amerika Serikat. Nah, komoditas apa saja yang dikuasai? Di antaranya yaitu adanya bahan kimia dan obat-obatan, kemudian mesin-mesin, alat-alat elektronik, dan alat transportasi. Tetapi pada beberapa tahun terakhir, khususnya di tahun 2019, dalam Global 2000 yang dirilis oleh Forbes di tahun 2019 itu ada 10 perusahaan terbesar di dunia. Bahwa dari daftar Forbes itu daftar perusahaan publik terbesar di dunia itu didasarkan pada ukurannya itu karena tingkat pendapatan yang tinggi, kemudian labanya, aset yang dimiliki, dan nilai pasar yang tinggi. Nah, 10 besar dari Global 2000 tahun 2019 tersebut menurut Forbes didominasi oleh negara mana? Ternyata Cina itu ikut mendominasi 5 besar perusahaan dari 10 besar. Sedangkan yang 4 besar dari Amerika Serikat dan 1 perusahaan itu berasal dari Belanda. Jadi berdasarkan dari tingkat pendapatan, laba, aset, dan market value-nya, maka 10 besar itu didominasi oleh Tiongkok atau Cina dengan 5 perusahaan, kemudian Amerika Serikat 4 perusahaan, dan Belanda 1 perusahaan. Nah, terjadi peta kekuatan Cina sekarang merajai perdagangan internasional, khususnya untuk multinasional
masuk ke dalam 10 besar dengan 5 perusahaan besarnya. Nah, karakteristik dari MNC itu yang pertama memiliki income generating atau perolehan pendapatan yang melampaui batas-batas negara. Perdagangan yang terjadi di dalam MNC itu dalam lingkup perusahaan itu sendiri, walaupun antar negara, artinya usaha perdagangannya itu sama atau masih dalam lingkup perusahaan itu sendiri, negara induknya. Kemudian adanya kontrol terhadap teknologi dan modal secara ketat. Sistem manajemen dan distribusi untuk perusahaan multinasional ini dikembangkan melintasi batas-batas negara, terutama dalam sistem modal ventura, lisensi, dan franchise. Jadi untuk sistem manajemennya itu menggunakan sistem modal ventura atau usaha patungan, kemudian adanya lisensi dan franchise. Kemudian perusahaan multinasional tersebut memiliki karakteristik membentuk cabang-cabangnya di luar negeri. Biasanya perusahaan induk yang sudah maju dari negara asalnya, mereka kemudian berniat untuk ekspansi atau memperluas usahanya, membentuk cabang-cabang anak perusahaan di luar negeri. Nah, khususnya di negara-negara yang sedang berkembang. Kemudian perusahaan multinasional juga memiliki visi dan strategi produksi barang yang bersifat global. Dan karakteristik yang terakhir itu cenderung memiliki kegiatan bisnis industri yang tidak terikat lokasi. Umumnya di dalam perusahaan yang bersifat manufaktur atau mengalami proses produksi. Nah, tujuan dan motif dari perusahaan multinasional itu apa? Tujuan yang pertama itu merupakan ekspansi secara vertikal. Perusahaan induk, di mana perusahaan tersebut berasal, memproses lebih lanjut, mendirikan cabang di luar negeri untuk menghasilkan input diproses lebih lanjut oleh perusahaan induknya. Jadi artinya perusahaan induk tersebut di dalam proses produksinya mereka mendirikan cabang di luar negeri menghasilkan inputnya atau bahan baku, bahan mentahnya. Kemudian bahan mentah tersebut nantinya akan dikirim ke perusahaan induknya untuk diproses lebih lanjut. Sebagai contoh misalnya perusahaan minyak dengan mendirikan cabang di luar negeri yang terdapat sumber minyak. Kemudian diproses lebih lanjut oleh perusahaan induk. Nah, misalnya seperti perusahaan Amerika, itu memiliki cabangnya di Indonesia, anak cabangnya, itu misalnya perusahaan Freeport, itu menggali sumber minyak di Indonesia, kemudian nanti dari hasil bahan mentah input tadi diproses lebih lanjut di negara induknya. Itu yang kita sebut dengan ekspansi vertikal. Sedangkan tujuan dan motif untuk ekspansi horizontal itu mendirikan cabang di luar negeri dengan melakukan kegiatan yang hampir sama dengan perusahaan induk. Jadi artinya perusahaan induk tersebut mendirikan cabangnya dengan usaha yang kegiatannya itu hampir sama dengan perusahaan induknya. Kemudian faktor-faktor apa yang mempengaruhi perusahaan multinasional ini? Yang pertama dari faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini dipengaruhi untuk apa? Penjualan yang maksimal. Artinya dari faktor ekonomi ini diharapkan akan dapat melakukan penjualan secara maksimum. Sehingga nanti akan diambil manfaatnya untuk mengetahui kebutuhan dan selera dari konsumen. Kemudian, pelayanan kepada konsumen, masalah-masalah hambatan tarif dapat diatasi. Dari faktor ekonomi itu juga bertujuan untuk menghasilkan keuntungan yang maksimum. Nah, keuntungan maksimum itu diperoleh dengan pertimbangan adanya efisiensi biaya, kemudian
Contohnya untuk efisiensi biaya itu misalnya apa? Upah buruh yang rendah, kemudian kerajinan, tidak sering terjadi pemogokan, biaya transport, dan pajak yang rendah. Selain faktor ekonomi, ada faktor lain yang mempengaruhi perusahaan multinasional. Itu didirikan di negara penerima. Misalnya adanya faktor sosial budaya. Nah, sikap pemerintah terhadap perusahaan asing, kestabilan politik negara penerima ini diharapkan dari faktor non-ekonomi itu bisa diatasi. Kekuatan bersaing dari perusahaan multinasional itu sebetulnya apa? Sehingga mereka menjadi perusahaan yang besar dan memperluas usahanya di berbagai negara di dunia. Nah, kekuatan yang pertama itu memiliki kekuatan monopoli yang diperoleh karena penggunaan teknologi melalui riset dan development-nya. Jadi perusahaan-perusahaan yang sudah kuat, sudah maju, kemudian mengembangkan usahanya ke negara-negara yang sedang berkembang, sehingga mereka akan memiliki kekuatan monopoli. Kekuatan bersaing lainnya itu sebagai perusahaan yang memiliki informasi, kemudian dapat menikmati adanya secara ekonomis. Memperoleh manfaat dari besarnya luasnya jaringan keuangan secara internasional. Dengan adanya perusahaan multinasional yang berdiri di beberapa negara, di banyak negara sebagai cabangnya, maka mereka perusahaan induk tersebut akan memperoleh manfaat dari besar ataupun luasnya jaringan keuangan internasional. Kemudian juga akan memonopoli pemasaran. Kekuatan bersaing dari perusahaan multinasional. Nah, efek secara global dengan adanya perusahaan multinasional, itu jumlah total investor di dunia itu akan naik. Dengan adanya perdagangan internasional yang mengglobal, perusahaan multinasional meluaskan jaringannya, maka akan meningkatkan total investor di dunia. Efek global lainnya dengan adanya multinasional corporate ini, akses sumber dana internasional yang lebih luas dan kemudian menanamkan di negara yang menjanjikan pendapatan tinggi serta risiko yang rendah. Adanya efisiensi alokasi, seperti alokasi biaya yang bisa diminimalisir, sehingga proses produksi dipecah-pecah menjadi proses yang relatif kecil diletakkan di beberapa negara. Perusahaan-perusahaan induk yang sudah besar tersebut akan mencari negara di mana yang bisa menghasilkan proses produksi dengan biaya yang kecil. Kemudian selanjutnya, apa sebetulnya manfaat dari MNC bagi negara induk? Dengan adanya perusahaan multinasional itu, bagi negara asal atau negara induk, tentu saja akan menaikkan pendapatan mereka. Karena dengan mereka memiliki satu perusahaan, kemudian dikembangkan ke seluruh berbagai negara, itu akan menaikkan pendapatan mereka. Mereka juga memiliki risiko yang lebih kecil dari pemilik faktor produksi. Produk dengan harga yang lebih murah dihasilkan di negara lain yang biaya produksinya rendah. Jadi dengan menekan kos biaya produksi yang rendah, diharapkan nanti akan memiliki harga produk yang lebih murah di negara penerima. Sedangkan manfaat daripada perusahaan multinasional ini bagi negara penerima atau negara berkembang dapat menambah devisa negara mereka dengan melalui penanam modal pada bidang ekspor.
dengan didirikannya cabang perusahaan dari negara induk di negara berkembang, itu nanti akan bisa menambah devisa sehingga mereka bisa ekspor. Kemudian kebalikannya akan mengurangi kebutuhan devisa untuk kegiatan impor pada sektor industri. Karena perusahaan tersebut sudah beroperasi otomatis, maka kebutuhan yang diperlukan itu tidak perlu impor lagi. Kemudian manfaat bagi negara berkembang itu adanya modernisasi industri. Jadi industri lebih modern, mesin-mesinnya lebih modern, misalnya seperti itu. Kemudian manfaat yang lain ikut mendukung pembangunan nasional. Dengan adanya perusahaan yang didirikan di negara penerima, maka otomatis akan ikut mendukung kegiatan perekonomian dan pembangunan nasional. Kemudian dapat meningkatkan penghasilan masyarakat dan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Artinya, ketika perusahaan tersebut didirikan di negara yang sedang berkembang, otomatis masyarakat itu penghasilannya akan meningkat karena mereka akan ikut bekerja sebagai tenaga kerja. Kemudian dengan bekerja tersebut otomatis membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain adanya manfaat ataupun keuntungan, ada juga dampak negatif daripada multinasional corporate ini. Nah, dampak negatifnya apa? Timbulnya monopoli sehingga alokasi sumber daya kurang optimal. Jadi dikatakan bahwa perusahaan kuat di negara-negara asal yang mengembangkan, memperluas jaringan usahanya di berbagai negara itu akhirnya akan menjadi perusahaan yang menguasai atau menjadi monopoli pasar internasional. Kemudian juga menghambat pesaingnya yang tidak mempunyai keunggulan. Artinya perusahaan-perusahaan lokal itu menjadi daya saingnya menjadi rendah dengan adanya perusahaan multinasional yang didirikan di negara penerima. Kemudian mempengaruhi kebijakan pemerintah negara induknya ataupun negara tempat alokasi baru. Nah, biasanya di sini dampak negatifnya adanya intervensi tentang kebijakan pemerintah ya dari negara induk ataupun negara tempat alokasi baru. Nah, adanya dampak negatif tersebut otomatis akan merugikan negara penerima. Nah, kerugiannya apa? Yang pertama, laba yang berlebihan. Artinya perusahaan induk itu akan mencari laba yang berlebihan. Kemudian mendominasi perekonomian setempat. Kerugian yang lain itu hanya mempekerjakan tenaga lokal yang sangat berbakat. Gagal melakukan alih teknologi yang maju, melakukan intervensi terhadap pemerintah. Seperti tadi yang dibilang bahwa kadang-kadang kebijakan pemerintah menjadi adanya intervensi dari negara yang melakukan atau mendirikan perusahaan multinasional mereka. Kurang membantu perkembangan perusahaan domestik dan kurang menghormati adat, hukum, dan kebutuhan setempat. Jadi pada akhirnya perusahaan-perusahaan multinasional yang besar tersebut ketika didirikan di negara penerima, di negara yang berkembang, itu otomatis akan perusahaan-perusahaan lokal atau domestik itu akan menjadi sulit untuk berkembang karena kalah bersaing dengan perusahaan multinasional yang didirikan di negara penerima. Kemudian karena perbedaan adanya budaya, adat, hukum, kadang-kadang kurang menghormati dengan adanya masyarakat setempat. Sampai di sini kira-kira bisa jelas enggak ya?
sinyalnya masih bisa bagus diterima. Kadang nyambung, kadang tidak. Ada terputus-putus ya, kebanyakan ini komentarnya. Sinyalnya terputus-putus. Kenapa ya? Sudah diturunkan padahal kok masih tetap belum jelas diterima. Mudah-mudahan lain kali sinyalnya bisa lebih stabil lagi. Oke, kita lanjutkan. Go global itu terjadi dengan adanya 6 alasan pokok. Yang pertama, memperluas pasar mereka, kemudian mendapatkan bahan baku, mencari teknologi baru, menurunkan biaya produksi, menghindari hambatan, dan melakukan diversifikasi. Perusahaan-perusahaan besar, multinasional yang sudah kuat itu akan mengglobal, mendunia dengan 6 alasan. Yang pertama, mereka memperluas pasar mereka hampir di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Kemudian mereka ingin mendapatkan bahan baku yang lebih murah di negara yang mereka tuju. Kemudian mencari adanya teknologi-teknologi baru dan dapat menurunkan kos biaya produksinya, menghindari hambatan, dan adanya diversifikasi dari produk perusahaan. Operasi internasional dari perusahaan multinasional itu masing-masing perusahaan dan menjadi penting bagi masing-masing perusahaan dan bagi perekonomian nasional. Artinya baik bagi perusahaan induk maupun perusahaan yang dituju itu nanti akan menjadi penting karena perusahaan tersebut nanti akan menjadi perusahaan yang beroperasi secara internasional. Korporasi atau perusahaan multinasional tersebut merupakan perusahaan yang operasinya secara terpadu di seluruh negara. Jadi saling terkait antara negara yang satu dengan negara yang lain yang menjadi anak perusahaan dari perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional itu menggunakan sumber daya manusia sebagai cara untuk menghemat biaya dan meningkatkan produktivitasnya. Artinya, dengan memperluas jaringan usahanya di negara yang sedang berkembang, maka mereka akan menggunakan sumber daya manusia yang biayanya lebih rendah sehingga dapat menghemat biaya. MNC di sini menggunakan outsourcing untuk meningkatkan posisi daya saing di pasar secara internasional. Artinya mereka menggunakan tenaga kerjanya dengan sistem kontrak. Nah, ini contoh perusahaan multinasional yang ada di dunia. Jadi kita lihat di dalam peta ini ada negara Amerika, kemudian benua Amerika, benua Eropa, kemudian ada juga di Asia, Australia, Afrika. Kalau kita lihat bahwa perusahaan multinasional itu didominasi benua Amerika. Di situ ada Nestle, Google, terus McD. Kemudian di Eropa ada Coca-Cola. Kemudian ada Facebook. Di Asia ada Toyota. Kemudian ada ya termasuk dirajai oleh negara-negara yang kuat ya. Amerika, Belanda, Jerman, kemudian
Kalau di Asia itu Inggris, kalau di Asia itu ada Jepang dan juga Cina yang sekarang sudah merajai perekonomian internasional. Ini kalau kita lihat peta perusahaan multinasional di dunia. Kemudian ini merupakan perusahaan multinasional yang ekspansi di seluruh dunia. Kita lihat ada Kraft, kemudian ada Coca-Cola, makanan, industri makanan dan minuman, ada McD, ada Starbucks, ada Kentucky Fried Chicken, banyak sekali Pepsi Cola. Kemudian di industri manufaktur itu kita lihat ada Mars, Unilever, Johnson & Johnson, Nestle. Kemudian ada lagi Toyota di industri otomotif, VW di industri elektronik, itu ada Acer, kemudian ada juga di LG, banyak lagi dan masih banyak lagi ya. Ini contohnya. Kalau kita bisa lihat di sini merupakan perusahaan multinasional yang menyebar di seluruh dunia. Nah, sekarang perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia itu apa saja? Hampir sebagian besar perusahaan yang berada di Indonesia itu merupakan perusahaan multinasional dari negara induknya yang kemudian didirikan di Indonesia. Ada industri makanan dan minuman, itu tadi yang sudah kita sebutkan, ada McD, ada KFC, kemudian ada Pepsi Cola, ada Starbucks, dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian otomotif tadi ada Yamaha, Toyota, kemudian ada VW, di jasa keuangan ada Allianz. Nah, perusahaan-perusahaan lokal pada akhirnya lebih banyak bermain di industri yang lebih kecil. Di beberapa yang bisa bersaing dengan perusahaan multinasional asal negeri itu jumlahnya hanya bisa dihitung dengan jari. Jadi akhirnya perusahaan-perusahaan lokal itu kalah bersaing. Jadi kalau kita lihat di perusahaan lokal itu ada perusahaan kosmetik, itu ada Sari Ayu, ada Mustika Ratu, atau perusahaan jamu Sido muncul. Kemudian tekstil di Indonesia itu masih bisa bersaing juga, banyak perusahaan-perusahaan tekstil. Tetapi sebagian besar dari perusahaan multinasional itu yang berada didirikan di Indonesia pada akhirnya akan mengerus industri-industri yang kecil. Nah, contohnya kita lihat untuk perusahaan multinasional yang ada di Indonesia seperti yang kita sebutkan tadi. KFC didirikan Kolonel Sanders itu tahun 1952, kemudian masuk di Indonesia tahun 1979 dengan mendirikan yang namanya PT Fast Food Indonesia Tbk yang bekerja sama dengan keluarga Gelail. Kemudian di jasa keuangan ada Allianz, itu kantor pusatnya di Munich, Jerman. Di Indonesia masuk pada tahun 1981. Kemudian Toyota, itu perusahaan induknya itu berasal di Aichi, Jepang. Kantor pusatnya pada tahun 96. Di Indonesia mulai dibangun pabrik otomotif milik Toyota Motor Manufacturing Indonesia dengan 80% kursi manajemennya diisi oleh orang-orang Indonesia. Ini pada awalnya untuk Toyota ini seperti kayak assembling perakitan ya. Tapi kemudian bangun pabrik otomotif sendiri dengan nama Toyota Motor Manufacturing. Sehingga 80%
top manajemennya diduduki oleh orang Indonesia. Demikian tadi apa yang sudah kita jelaskan mengenai multinasional corporate. Mudah-mudahan bisa dengan jelas, masih bisa didengarkan ya. Kuliah kita ini mungkin yang terakhir sebelum kita libur hari raya ya. Mudah-mudahan puasa yang tinggal berapa hari ini kita masih tetap kuat, sehat, jaga kondisi, jaga kesehatan terus. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ada yang mau ditanyakan enggak ini kira-kira? Kalau tidak ada yang ditanyakan, sebelum kita akhiri, jangan lupa nanti absen di Siakat ya. Setelah videonya Beni upload. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya yang pada hari ini sudah hadir. Jenendra, Susanti, Zahro, Raya, kemudian Adinda, Rifki, Ayun, Laila Putri, Anissa, Rifki, siapa lagi yang belum disebut? Ya, mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat. Kita akhiri dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.